Selamat malam Kak. Silakan. Saya izin bertanya Kak. Yuk. Berarti agama Kristen itu ada setelah Yesus itu turun ya Kak ya? Kalau dikatakan demikian kenapa? Jadi sebelum Yesus turun itu berarti agama Kristen itu belum ada Kak ya? Belum ada, terus kenapa? Berarti sebelum Yesus turun tuh agama yang benar itu agama apa Kak? Kebenaran itu hanya di dalam hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus. Oh begitu Kak. Yang Baik-baik. mengatur, yang menghukum, yang menjadikan landasan kebenaran adalah hukum Taurat. Betul nggak teman-teman? Ke-10 perintah Allah. Dan itu datang dari sang firman Allah yang adalah sejak eksistensinya, semenjak kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Jadi bukan berarti Yesus baru ada. Enggak, Yesus itu sudah ada hakikatnya sebelum segala sesuatu ada, karena dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan? Sering saya bacakan, sering saya bawakan dalilnya. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus yang dikatakan manusia, dia juga sepenuhnya ilahi. Kolose 1 ayat 19. Sebab di dalam tubuh jasmaniahnya berkenan diam kepenuhan Allah. Jadi Yesus pun berani mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58 contohnya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Contoh. Makanya orang Yahudi ngetawain, bahkan ingin nimpuk Yesus dengan batu. Kenapa? Yesus menyamakan dirinya dengan Adonai Hashem. Karena ketika Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kalimat atau kata yang digunakan Yesus adalah ego eimi. Sesuai dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15, ketika Musa bertanya kepada Allah yang berfirman kepadanya, siapakah engkau? Kemudian Allah berkata kepada Musa dalam perjanjian lama, ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani eyeh asher eyeh, aku adalah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58. Akulah dia, anihu. Ya, jadi Yesus itu eksistensinya sebagai firman Allah sebelum kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Makanya dia berani mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Atau tambahan lagi dalam Yohanes 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Itu kan untuk menyatakan kemuliaan Yesus berada di dalam hakikat Sang Bapa sebelum segala sesuatu ada. Begitu ya. Jadi untuk menyatakan eksistensi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu, yaitu ayat-ayatnya, dan itu terbukti. Orang-orang Yahudi sendiri merasa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu sebabnya alasan kenapa Yesus disalibkan. Itu sebab pada saat penyaliban Yesus dikatakan orang ini mengaku dirinya Allah, tetapi dirinya sendiri tidak dapat mampu ia selamatkan, kan gitu. Makanya mereka mencibir dan mengolok-olok Yesus. Begitu, sesuai buatan dalam kitab Mazmur bab 22 ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, begitu Bro Insjay. Ada lagi pertanyaannya? Kalau boleh saya boleh nanya, selain di konteks itu boleh nggak Kak? Kira-kira Kak? Silakan, apa dulu pertanyaannya? Selagi saya mampu untuk menjawab, saya akan jawab. Silakan. Baik Kak. Seperti saya lihat kan, sepertinya kakak juga tentang ilmu Islam ini lumayan mengerti, seperti saya selama saya menonton live kakak nih Kak. Oke. Kan sekarang lagi panas-panasnya nih Kak, masalah-masalah tentang habaib-habaib yang ada di Indonesia nih. Bagaimana pendapat kakak tentang itu Kak? Ini pendapat saya. Ya semangat lah. Semangat. Oke. Ya itulah, kalau nggak ada otoritas, kita tidak berbicara mengenai kemuliaan keturunan apapun itu. Lah kalau di kalian kan harus wajib, seolah-olah keturunan nabi atau apapun itu. Ya tapi terlepas dari itu saya no komen sih. Karena nggak ada urusannya dengan saya, itu kan urusan kalian. Itu sebenarnya udah lama sih, dan itu yang memang harus bikin kalian melek. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai apapun yang ada di dalam kalian, itu akan kalian pusing sendiri. Karena setiap saat pembahasannya ada saja, tidak hanya mengenai keturunan nabi. Berkenaan mengenai akidah yang utama pun kalian pasti punya perbedaan, dan itu tidak pernah bisa terselesaikan sampai dengan detik ini. Contohnya yang kemarin-kemarin berbicara mengenai hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman Islam di antara kalangan ulama, kan gitu. Ada yang mengatakan contoh mengenai menetapkan arah bagi Allah. Ada yang kemudian contoh menetapkan sifat-sifat jisim dalam Allah. Itu kan sebenarnya juga bukti. Nggak cuma permasalahan yang menurut saya itu masalah habaib itu sepele ya. Karena kalau teman-teman, kalau kamu pengen tahu sendiri, di luar negeri itu nggak dibicarain, betul nggak?
Pernah nggak kamu lihat kasusnya orang luar negeri, orang UK, orang US, atau orang Eropa, imigran-imigran sana itu ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, terus di sana dimuliakan, disanjung-sanjung, ada nggak? Nggak, cuma di Indonesia. Mungkin saya nggak tahu kalau di negara-negara serumpun seperti Malaysia, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia memang itu menjadi permasalahan yang kemudian lagi hangat-hangatnya. Tapi sekali lagi, once again, I want to make this clear, saya nggak ikut campur. Kenapa? Bukan urusan kami. Ya, orang Kristen nggak mau ngurusin begituan, ada urusan yang lebih penting. Mengenai bagaimana kami tetap mengerjakan keselamatan kami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan kami yaitu untuk mengasihi sesama kami maupun musuh kami. Begitu. Ya itu dah Kak, makanya saya itu kan bertanya gara-gara kenapa cuma di Islam perasaan konflik-konflik seagama ini ada Kak. Seperti di agama lain sebenarnya tidak ada Kak. Kalau Contoh di saya agama boleh jujur, Kristen apakah ada permasalahan seperti itu juga Kak? kalau saya boleh jujur, makanya saya tadi mau potong langsung. Kalau saya boleh jujur, kami ada perbedaan itu yang kemudian ada bahkan tercatat dalam Alkitab. Ada. Loh, sudah dari tradisi para rasul mereka berbeda pendapat, tapi kami sekali lagi menjadi berbeda, nggak mempermasalahkan masalah keturunan itu loh. Bingung nggak, Mi? Loh, kita semua keturunan siapa? Keturunan Adam, nggak ada yang sombong. Kita semua keturunan Adam loh. Kita adalah anak-anak Adam. Keturunan-keturunan Adam. Adam yang karena kita tahu buat apa dibanggakan orang manusia jatuh dalam dosa, justru kita harusnya malu. Nggak ada yang mulia. Karena manusia sejak semula dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma telah kehilangan kemuliaan Allah itu kalau di kami. Makanya kami tidak menyombongkan diri sekalipun kami keturunan Adam. Justru kami malu keturunan Adam. Karena berkat Adam lah dosa itu mengalir, menjalar. Upah dosa adalah maut. Kan gitu. Ngapain membangga-banggakan? Toh pada akhirnya kita perlu diselamatkan. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Gitu loh. Nah, ketika berbicara mengenai perbedaan di kami juga ada, makanya saya bilang kalau boleh jujur, tapi permasalahannya adalah tidak adanya otoritas yang mengikat. Kalau di kami ada ungkapan dari salah seorang bapak gereja, dari seorang kudus yang bernama Cyprianus dari Kartago, yang adalah mengatakan bahwa Roma locuta causa finita est. Roma berbicara kasus selesai. Kenapa? Karena rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai yang terutama dari yang sederajat, Bishop of Rome, Uskup Roma, Paus pertama, Petrus, telah membicarakan tentang kekuasaannya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7, yang mengatakan, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa dapat mendengarkan Injil. Jadi itulah keutamaan Roma. Makanya ketika ada kasus-kasus yang dibicarakan melalui konsili, itu diselesaikan melalui otoritas paus. Karena kalau tidak ada otoritas, itu nggak selesai-selesai. Mau bukti? Ya semua di dalam keyakinan kamu itu mengklaim semuanya punya kebenaran. Makanya nggak ada jalan keluar. Betul nggak? Kalau tidak ada otoritas, tidak ada satu kawanan, satu gembala sesuai dengan Yohanes 10:16 kata Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala, itu semuanya bingung. Beda-beda mulu. Tidak selesai-selesai. Itulah yang disebut dengan ikhtilaf. Istilahnya dalam Islam, ikhtilaf, perbedaan. Tidak akan selesai karena tidak ada otoritas yang sama seperti dalam gereja. Gitu bro. Makanya kalian berbeda-beda. Nah kalau di kami ada, tetapi ada otoritas yang menyelesaikan itu melalui konsili. Konsili ke-7, konsili ekumenis diselesaikan. Contoh ketika tahun 325 menghadapi ajaran sesat yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, selesai di konsili Nikea. Contoh ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu terbagi menjadi dua pribadi yang berbeda, Nestorian, selesai dalam konsili. Jadi itu selesai. Gitu loh. Ya. Ya. Itulah. Dan kami punya kerendahan hati untuk mau bersatu. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sekali lagi yang selalu saya katakan, mengutip doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan juga yang didoakannya di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, kata Tuhan Yesus. Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus satu baptisan, satu Tuhan, dan satu iman. Itu sebab sekarang antara Protestan, Katolik, maupun Ortodoks dalam proses persatuan. Makanya kemarin kedatangan Paus Fransiskus disambut oleh teman-teman Ortodoks Protestan juga ikut bersukacita, nggak cuma yang Katolik. Dan juga kadang Paus Fransiskus mengunjungi pemimpin maupun gembala dari Ortodoks maupun Protestan untuk membahas, untuk kemudian melanjutkan dialog menuju ekumenisme, persatuan gitu. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan juga buah yang adalah dari Roh Kudus itu sendiri yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Yaitu Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan.
Buah dari Roh Kudus adalah buah yang mempersatukan. Begitu Bro Insjay. Semoga menjawab ya. Dan itu tuh perbedaannya di kalian nggak ada, makanya sampai sekarang nggak ada usaha persatuan, nggak ada memang. Oke Kak, terima kasih Kak. Mm-mm.